warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu tauhid dengan tema konsep kehidupan manusia yang berhubung dengan Islam, iman, sikap, dan kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kekuatan, dan nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa belajar untuk menuntut ilmu agamanya Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana kitalah umatnya yang mengharapkan syafaat beliau di yauma la yanfa'u wala banun. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami akan membahas 4 materi dan saya Saskia Sahrini Tanjung akan membahas 2 materi. Materi pertama adalah konsep manusia dalam Islam, dan yang materi kedua adalah karakteristik manusia beriman. Baiklah, materi yang ketiga akan dibahas oleh teman saya. Saya Salman Tagalung ingin membahas materi yang ketiga, yaitu tingkatan sikap manusia ketika menghadapi cobaan. Materi yang keempat akan dibawakan oleh teman saya. Saya Hafiz Christian Pardamian Damanik. Saya akan membahas materi yang keempat, yaitu iman manusia dan dampaknya pada kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan memaparkan 2 materi. Yang pertama itu konsep manusia dalam Islam, yang kedua karakteristik orang beriman. Jadi konsep manusia dalam Islam ini adalah manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, karena dia diberi hati, pikiran, nafsu, serta pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Quran surah At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Konsep manusia dalam Islam mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, khalifah di bumi. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Yang kedua, makhluk yang mulia. Manusia adalah makhluk yang mulia, diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan diberikan aksi serta kemampuan untuk berpikir. Yang ketiga, bertanggung jawab. Manusia bertanggung jawab atas segala perbuatan di dunianya, dan di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Yang keempat, mempunyai fitrah. Manusia memiliki fitrah atau sifat dasar yang baik, namun dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Yang kelima, perlu bimbingan. Manusia memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu dan Rasulnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Masuklah kita ke materi yang kedua, yaitu karakteristik orang beriman. Berikut beberapa karakteristik orang beriman. Yang pertama, bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Yang ketiga, berakhlak mulia. Memiliki akhlak yang baik dan mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan kasih sayang. Yang keempat, berusaha meningkatkan iman. Selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, sabar dan tawakal. Sabar dalam menghadapi cobaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Yang keenam, mengasihi dan peduli. Mengasihi dan peduli terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang ketujuh, menghindari perbuatan dosa. Menghindari perbuatan dosa dan maksiat serta berusaha untuk selalu melakukan kebaikan. Yang kedelapan, berdoa dan berzikir. Selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengingatnya dalam situasi manapun. Apa ciri-ciri orang yang memiliki karakteristik manusia? Yang pertama, salimul akidah. Akidah yang bersih, benar, suci. Yang kedua, sohihul ibadah. Ibadah yang benar. 3. Matinul qulub, akhlak yang kokoh. Yang keempat, qawiyul jismi, intelek dalam berpikir.
Yang kelima, mutsaqaful fikri, intelek dalam berpikir. Yang keenam, mujadahatun linafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, harisun ala waqtihi, pandai menjaga waktu. Yang kedelapan, munazzamun fi syu'unihi, yang artinya teratur dalam suatu urusan. Yang kesembilan, nafihun li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Yang kesepuluh, qadirun ala kasbi, yaitu manusia mandiri. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu tingkatan sikap manusia ketika menghadapi cobaan. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan sikap manusia ketika menghadapi cobaan agar tetap kuat, sabar, dan bijak. 1. Perkuat iman dan ketakwaan. Cobaan adalah ujian dari Tuhan untuk mengukur keteguhan hati dengan memperkuatkan iman. Melalui doa, zikir, dan ibadah, hati menjadi lebih baik, tenang, dan mampu menerima segala ketentuannya dengan ikhlas. Sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Selanjutnya, melihat cobaan sebagai pelajaran. Setiap ujian mengandung hikmah. Daripada mengeluh, mengapa ini terjadi padaku? Ubah menjadi apa yang biar aku pelajari dari ini. Cobaan seringkali menjadi batu loncatan menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Bergaul dengan orang yang baik, penyabar, dan penuh semangat akan membantu kita menghadapi cobaan dengan lebih tenang. Dukungan sosial memperkuat mental dan mengurangi rasa putus asa. Bersyukur bukan hanya saat senang, tetapi juga kita susah dengan bersyukur. Hati menjadi lebih ringan karena menyadari bahwa masih banyak nikmat yang kita miliki. Menepati janji saya akan membahas materi yang keempat, yaitu pengaruh iman manusia dan dampaknya pada kehidupan. Dalam ilmu tauhid, iman memiliki pengaruh besar pada kehidupan manusia. Berikut beberapa poin penting. A. Pengaruh iman. Yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat memastikan bahwa seseorang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketenangan jiwa. Iman dapat memberikan ketenangan jiwa dan mengurangi stres. Adapun yang ketiga, moralitas. Iman dapat membentuk moralitas dan etika yang baik. Yang keempat, tujuan hidup. Iman dapat memberikan tujuan hidup yang jelas arahnya. Tadi pengaruh kepada iman. Sekarang kita membahas dampak pengaruh pada kehidupan. Yang pertama, kebahagiaan. Iman dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan di dalam hidup manusia di dunia ini. Yang kedua, hubungan sosial. Iman dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun komunitas yang harmonis. Yang ketiga, kuat dalam menghadapi cobaan. Iman dapat memberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akhlak yang baik. Iman dapat membentuk akhlak yang baik supaya kita berakhlak baik di dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, itulah 4 materi dari kelompok 11 mata kuliah Tauhid. Dengan tujuan kita mempelajari ilmu Tauhid ini untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatal jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan tujuan hidup kita ini, hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan selain dari situ. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke guys, sekianlah materi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan niat kita untuk mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.